Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kini kosong menyusul pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah. Aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, SMC, Syahganda Nainggolan menilai pengamat politik Rocky Gerung cocok mengisi jabatan tersebut. Menurut Syahganda, Rocky calon pengganti yang tepat karena selama ini diterima di semua kalangan. Selama ini diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, baik agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maupun agama yang berbasis pada kebudayaan manusia, kata Syahganda dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Bahkan, menurutnya, Rocky juga dapat merukunkan antara manusia dan alam. Sebab, selama ini Rocky dikenal sebagai dedengkot pecinta alam. Apabila Rocky Gerung diangkat Prabowo untuk menggantikan Miftah, maka dialog antar agama tersebut dapat berjalan lebih intensif, kata dia. Misalnya, Rocky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Dur Ian dengan FPI, antara kelompok non-muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya. Pengetahuan Rocky tentang perbedaan-perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini. Selanjutnya, Syahganda meyakini jika Rocky mendapatkan penugasan itu, Prabowo bisa secepatnya mempersatukan bangsa kita yang selama ini terpecah belah akibat pemilu. Diketahui, Miftah telah menyampaikan pengunduran diri setelah pernyataannya yang menghina pedagang es teh heboh di media sosial. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, kata Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat siang. Miftah menyebut, keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, termasuk permintaan dari Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Estrada. Di sini banyak banget DM yang nyerang saya. Kalau pikirannya saya tuh cari panggung, terus cari sensasi, cari ketenaran. Tak kasih tahu sama sampean semuanya yang DM saya, yang menurut saya negatif. Saya diajarkan tuh ya buat ngomong apa adanya. Aku tuh selalu ngomong apa adanya. Kalian boleh lihat di YouTube. Bahkan teman-teman wartawan juga paham dengan Riki Estrada itu seperti apa. Aku tinggal di kontrakan yang ini aku beberkan semua. Makanya gini, ada yang bukti nggak mungkin Ibu Yati Pesek itu sakit hati Mas Erik. Itu cuma kan udah jelas VN yang kedua, VN yang pertama. Sampai beliau gini, aku tuh berharap dengan munculnya videoku Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa dokumentasi, datang ke Yati Pesek gitu loh, datang ke Mbok Yati Pesek, Mbak Yati Pesek, sampai kemarin tak hibur loh. Aku laporan, aku mengunggah video ini juga beliau paham. Aku sampai bilang sama beliau, izin aku untuk biar nggak ada yang goreng, nggak ada yang ini, aku izin untuk ngupload video. Beliau mengizinkan, sampai beliau setelah ngasih izin, beliau menceritakan sakit hatinya dia walaupun sudah memaafkan. Ayo Gus, saya ngomongin Gus sampai Gus Miftah yang terhormat, saya mewakili Sleman yang sakit hati karena sampai mungkin khilaf dalam bertutur kata sama Yati Pesek, segera minta maaf tanpa dokumentasi.
tanpa dokumentasi. Kalau video yang pertama dan yang kedua ini saya hapus, berarti Anda sudah minta maaf, itu aja. Ini sampai VN yang kedua saya proses cerita. Penjual asta Sun Haji tiba-tiba menangis dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto. Sun Haji meminta Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Dikutip dari Tribunnews.com, Sun Haji menyayangkan keputusan Gus Miftah mundur dari Kabinet Merah Putih. Pasalnya Gus Miftah telah meminta maaf dan dirinya telah memaafkan. Oleh sebab itu, Sun Haji memohon kepada Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Permohonan singkat itu disampaikan Sun Haji dengan isak tangisnya. Tentu saja, video itu menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak pihak yang menilai Sun Haji mendapat tekanan atau dipaksa membuat video tersebut. Di satu sisi, Gus Miftah telah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden pada Jumat 6 Desember lalu. Presiden Prabowo pun menghargai keputusan Gus Miftah yang mundur. Bahkan Prabowo memuji Gus Miftah bertanggung jawab dan menunjukkan sikap kesatria. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Meski dikenal sebagai pendakwah yang santai, namun gaya bahasa yang digunakan Gus Miftah sempat dikritik publik. Pasalnya, penggunaan bahasanya dianggap kasar, bahkan ia sempat ditegur oleh seorang pelajar SMA. Momen Gus Miftah ditegur oleh seorang pelajar siswa SMA ini beredar di media sosial. Saat itu, seorang siswi mempertanyakan alasan Gus Miftah yang selalu menggunakan kata-kata kasar saat memberikan ceramah. Siswi tersebut heran karena Gus Miftah dikenal sebagai seorang pendakwah.
Merespon hal itu, Gus Miftah menyebut penggunaan kalimat-kalimat kasar tersebut agar dirinya dekat dengan kaum marginal. Meski demikian, belum diketahui di mana dan kapan momen ini terjadi. Seperti diketahui, baru-baru ini Gus Miftah menjadi perbincangan publik setelah pernyataannya kepada seorang penjual minuman, Sun Haji, dianggap menghina. Meski telah meminta maaf, publik tetap meminta Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Pasalnya, tindakannya dianggap tak sesuai dengan ajaran Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya, pendakwa tersebut mengundurkan diri dan nantinya akan bertemu dengan kepala negara. Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kini kosong menyusul pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah. Aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, SMC, Syahganda Nainggolan menilai pengamat politik Rocky Gerung cocok mengisi jabatan tersebut. Menurut Syahganda, Rocky calon pengganti yang tepat karena selama ini diterima di semua kalangan. Selama ini diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, baik agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maupun agama yang berbasis pada kebudayaan manusia, kata Syahganda dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Bahkan, menurutnya, Rocky juga dapat merukunkan antara manusia dan alam. Sebab, selama ini Rocky dikenal sebagai dedengkot pecinta alam. Apabila Rocky Gerung diangkat Prabowo untuk menggantikan Miftah, maka dialog antar agama tersebut dapat berjalan lebih intensif, kata dia. Misalnya, Rocky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Dur Ian dengan FPI, antara kelompok non-muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya. Pengetahuan Rocky tentang perbedaan-perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini. Selanjutnya, Syahganda meyakini jika Rocky mendapatkan penugasan itu, Prabowo bisa secepatnya mempersatukan bangsa kita yang selama ini terpecah belah akibat pemilu. Diketahui, Miftah telah menyampaikan pengunduran diri setelah pernyataannya yang menghina pedagang es teh heboh di media sosial. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, kata Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat siang. Miftah menyebut, keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, termasuk permintaan dari Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Estrada. Di sini banyak banget DM yang nyerang saya. Kalau pikirannya saya tuh cari panggung, terus cari sensasi, cari ketenaran. Tak kasih tahu sama sampean semuanya yang DM saya, yang menurut saya negatif. Saya diajarkan tuh ya buat ngomong apa adanya. Aku tuh selalu ngomong apa adanya. Kalian boleh lihat di YouTube. Bahkan teman-teman wartawan juga paham dengan Riki Estrada itu seperti apa. Aku tinggal di kontrakan yang ini aku beberkan semua. Makanya gini, ada yang bukti nggak mungkin Ibu Yati Pesek itu sakit hati Mas Erik. Itu cuma kan udah jelas VM yang kedua, VM yang pertama. Sampai beliau gini, aku tuh berharap dengan munculnya videoku Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa dokumentasi, datang ke Yati Pesek gitu loh, datang ke Mbok Yati Pesek, Mbak Yati Pesek, sampai kemarin tak hibur loh. Aku lapor, aku mengunggah video ini juga beliau paham. Aku sampai bilang sama beliau, izin aku untuk biar
nggak ada yang goreng, nggak ada yang ini. Aku izin untuk ngupload video. Beliau mengizinkan. Sampai beliau setelah ngasih izin, beliau menceritakan sakit hatinya dia walaupun sudah memaafkan. Ayo Gus, saya ngomong Gus sampai Gus Miftah yang terhormat, saya mewakili Sleman yang sakit hati karena sampai mungkin khilaf dalam bertutur kata sama yang pesek, segera minta maaf tanpa dokumentasi. Kalau video yang pertama dan yang kedua ini saya hapus, berarti Anda sudah minta maaf, gitu aja. Itu sampai VN yang kedua saya proses cerita. Penjual es-teh Sun Haji tiba-tiba menangis dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto. Sun Haji meminta Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Dikutip dari Tribunnews.com, Sun Haji menyayangkan keputusan Gus Miftah mundur dari Kabinet Merah Putih. Pasalnya Gus Miftah telah meminta maaf dan dirinya telah memaafkan. Oleh sebab itu, Sun Haji memohon kepada Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Permohonan singkat itu disampaikan Sun Haji dengan isak tangisnya. Tentu saja, video itu menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak pihak yang menilai Sun Haji mendapat tekanan atau dipaksa membuat video tersebut. Di satu sisi, Gus Miftah telah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden pada Jumat 6 Desember lalu. Presiden Prabowo pun menghargai keputusan Gus Miftah yang mundur. Bahkan Prabowo memuji Gus Miftah bertanggung jawab dan menunjukkan sikap kesatria. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Meski dikenal sebagai pendakwah yang santai, namun gaya bahasa yang digunakan Gus Miftah sempat dikritik publik. Pasalnya, penggunaan bahasanya dianggap kasar, bahkan ia sempat ditegur oleh seorang pelajar SMA.
Momen Gus Miftah ditegur oleh seorang pelajar siswa SMA ini beredar di media sosial. Saat itu seorang siswi mempertanyakan alasan Gus Miftah yang selalu menggunakan kata-kata kasar saat memberikan ceramah. Siswi tersebut heran karena Gus Miftah dikenal sebagai seorang pendakwah. Merespon hal itu, Gus Miftah menyebut penggunaan kalimat-kalimat kasar tersebut agar dirinya dekat dengan kaum marginal. Meski demikian, belum diketahui di mana dan kapan momen ini terjadi. Seperti diketahui, baru-baru ini Gus Miftah menjadi perbincangan publik setelah pernyataannya kepada seorang penjual minuman, Sun Haji, dianggap menghina. Meski telah meminta maaf, publik tetap meminta Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Pasalnya, tindakannya dianggap tak sesuai dengan ajaran Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya, pendakwa tersebut mengundurkan diri dan nantinya akan bertemu dengan kepala negara. Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kini kosong menyusul pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah. Aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, SMC, Syahganda Nainggolan menilai pengamat politik Rocky Gerung cocok mengisi jabatan tersebut. Menurut Syahganda, Rocky calon pengganti yang tepat karena selama ini diterima di semua kalangan. Selama ini diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, baik agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maupun agama yang berbasis pada kebudayaan manusia, kata Syahganda dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Bahkan, menurutnya, Rocky juga dapat merukunkan antara manusia dan alam. Sebab, selama ini Rocky dikenal sebagai dedengkot pecinta alam. Apabila Rocky Gerung diangkat Prabowo untuk menggantikan Miftah, maka dialog antar agama tersebut dapat berjalan lebih intensif, kata dia. Misalnya, Rocky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Dur Ian dengan FPI, antara kelompok non-muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya. Pengetahuan Rocky tentang perbedaan-perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini. Selanjutnya, Syahganda meyakini jika Rocky mendapatkan penugasan itu, Prabowo bisa secepatnya mempersatukan bangsa kita yang selama ini terpecah belah akibat pemilu. Diketahui, Miftah telah menyampaikan pengunduran diri setelah pernyataannya yang menghina pedagang es teh heboh di media sosial. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, kata Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat siang. Miftah menyebut, keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, termasuk permintaan dari Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Estrada. Di sini banyak banget DM yang nyerang saya. Kalau pikirannya saya tuh cari panggung, terus cari sensasi, cari ketenaran. Tak kasih tahu sama sampean semuanya yang DM saya, yang menurut saya negatif. Saya diajarkan tuh ya buat ngomong apa adanya. Aku tuh selalu ngomong apa adanya. Kalian boleh lihat di YouTube. Bahkan teman-teman wartawan juga paham dengan Riki Estrada itu seperti apa. Aku tinggal di kontrakan yang ini aku beberkan semuanya. Makanya gini, ada yang bukti nggak mungkin Ibu Yati Pesek itu sakit hati Mas Erik. Itu cuma kan udah jelas VN yang kedua, VN yang pertama. Sampai beliau gini, aku tuh berharap dengan munculnya videoku Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa
dokumentasi, datang ke Yati Pesek gitu loh, datang ke Mbok Yati Pesek, Mbak Yati Pesek, sampai kemarin tak hibur loh. Aku laporan, aku mengunggah video ini juga beliau paham. Aku sampai bilang sama beliau, izin aku untuk biar nggak ada yang goreng, nggak ada yang ini, aku izin untuk ngupload video. Beliau mengizinkan, sampai beliau setelah ngasih izin, beliau menceritakan sakit hatinya dia walaupun sudah memaafkan. Ayo Gus, saya ngomongin Gus sampai Gus Miftah yang terhormat, saya mewakili Sleman yang sakit hati karena sampai mungkin khilaf dalam bertutur kata sama Yati Pesek, segera minta maaf tanpa dokumentasi. Kalau video yang pertama dan yang kedua ini saya hapus, berarti Anda sudah minta maaf, gitu aja. Itu sampai VN yang kedua saya proses cerita. Penjual es Sun Haji tiba-tiba menangis dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto. Sun Haji meminta Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Dikutip dari Tribunnews.com, Sun Haji menyayangkan keputusan Gus Miftah mundur dari Kabinet Merah Putih. Pasalnya Gus Miftah telah meminta maaf dan dirinya telah memaafkan. Oleh sebab itu, Sun Haji memohon kepada Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Permohonan singkat itu disampaikan Sun Haji dengan isak tangisnya. Tentu saja, video itu menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak pihak yang menilai Sun Haji mendapat tekanan atau dipaksa membuat video tersebut. Di satu sisi, Gus Miftah telah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden pada Jumat 6 Desember lalu. Presiden Prabowo pun menghargai keputusan Gus Miftah yang mundur. Bahkan Prabowo memuji Gus Miftah bertanggung jawab dan menunjukkan sikap kesatria. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi.
Meski dikenal sebagai pendakwah yang santai, namun gaya bahasa yang digunakan Gus Miftah sempat dikritik publik. Pasalnya, penggunaan bahasanya dianggap kasar, bahkan ia sempat ditegur oleh seorang pelajar SMA. Momen Gus Miftah ditegur oleh seorang pelajar siswa SMA ini beredar di media sosial. Saat itu, seorang siswi mempertanyakan alasan Gus Miftah yang selalu menggunakan kata-kata kasar saat memberikan ceramah. Siswi tersebut heran karena Gus Miftah dikenal sebagai seorang pendakwah. Merespon hal itu, Gus Miftah menyebut penggunaan kalimat-kalimat kasar tersebut agar dirinya dekat dengan kaum marginal. Meski demikian, belum diketahui di mana dan kapan momen ini terjadi. Seperti diketahui, baru-baru ini Gus Miftah menjadi perbincangan publik setelah pernyataannya kepada seorang penjual minuman, Sun Haji, dianggap menghina. Meski telah meminta maaf, publik tetap meminta Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Pasalnya, tindakannya dianggap tak sesuai dengan ajaran Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya, pendakwa tersebut mengundurkan diri dan nantinya akan bertemu dengan kepala negara. Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kini kosong menyusul pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah. Aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, SMC, Syahganda Nainggolan menilai pengamat politik Rocky Gerung cocok mengisi jabatan tersebut. Menurut Syahganda, Rocky calon pengganti yang tepat karena selama ini diterima di semua kalangan. Selama ini diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, baik agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maupun agama yang berbasis pada kebudayaan manusia, kata Syahganda dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Bahkan, menurutnya, Rocky juga dapat merukunkan antara manusia dan alam. Sebab, selama ini Rocky dikenal sebagai dedengkot pecinta alam. Apabila Rocky Gerung diangkat Prabowo untuk menggantikan Miftah, maka dialog antar agama tersebut dapat berjalan lebih intensif, kata dia. Misalnya, Rocky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Dur Ian dengan FPI, antara kelompok non-muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya. Pengetahuan Rocky tentang perbedaan-perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini. Selanjutnya, Syahganda meyakini jika Rocky mendapatkan penugasan itu, Prabowo bisa secepatnya mempersatukan bangsa kita yang selama ini terpecah belah akibat pemilu. Diketahui, Miftah telah menyampaikan pengunduran diri setelah pernyataannya yang menghina pedagang es teh heboh di media sosial. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, kata Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat siang. Miftah menyebut, keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, termasuk permintaan dari Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Estrada. Di sini banyak banget DM yang nyerang saya. Kalau pikirannya saya tuh cari panggung, terus cari sensasi, cari ketenaran. Tak kasih tahu sama sampean semuanya yang DM saya, yang menurut saya negatif. Saya diajarkan tuh ya buat ngomong apa adanya. Aku tuh selalu ngomong apa adanya. Kalian boleh lihat di YouTube. Bahkan teman-teman wartawan juga paham dengan Riki Estrada itu seperti apa. Aku tinggal di kontrakan yang ini aku beberkan semua. Makanya gini, ada yang bukti nggak mungkin Ibu Yati Pesek itu sakit hati Mas Erik. Itu cuma kan udah jelas VN yang kedua, VN yang pertama. Sampai beliau gini, aku tuh berharap dengan munculnya videoku
apa ya, Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa dokumentasi, datang ke Yati Pesek gitu loh, datang ke Mbok Yati Pesek, Mbak Yati Pesek, sampai kemarin tak hibur loh. Aku laporan, aku mengunggah video ini juga beliau paham. Aku sampai bilang sama beliau, izin aku untuk biar nggak ada yang goreng, nggak ada yang ini, aku izin untuk ngupload video. Beliau mengizinkan, sampai beliau setelah ngasih izin, beliau menceritakan sakit hatinya dia walaupun sudah memaafkan. Ayo Gus, saya ngomong Gus sampai Gus Miftah yang terhormat, saya mewakili Sleman yang sakit hati karena sampai mungkin khilaf dalam bertutur kata sama Yati Pesek, segera minta maaf tanpa dokumentasi. Kalau video yang pertama dan yang kedua ini saya hapus, berarti Anda sudah minta maaf, gitu aja. Ini sampai VN yang kedua saya Penjual asta Sun Haji tiba-tiba menangis dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto. Sun Haji meminta Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Dikutip dari Tribunnews.com, Sun Haji menyayangkan keputusan Gus Miftah mundur dari Kabinet Merah Putih. Pasalnya Gus Miftah telah meminta maaf dan dirinya telah memaafkan. Oleh sebab itu, Sun Haji memohon kepada Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Permohonan singkat itu disampaikan Sun Haji dengan isak tangisnya. Tentu saja, video itu menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak pihak yang menilai Sun Haji mendapat tekanan atau dipaksa membuat video tersebut. Di satu sisi, Gus Miftah telah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden pada Jumat 6 Desember lalu. Presiden Prabowo pun menghargai keputusan Gus Miftah yang mundur. Bahkan Prabowo memuji Gus Miftah bertanggung jawab dan menunjukkan sikap kesatria. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syaganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syaganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung
Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Meski dikenal sebagai pendakwah yang santai, namun gaya bahasa yang digunakan Gus Miftah sempat dikritik publik. Pasalnya, penggunaan bahasanya dianggap kasar, bahkan ia sempat ditegur oleh seorang pelajar SMA. Momen Gus Miftah ditegur oleh seorang pelajar siswa SMA ini beredar di media sosial. Saat itu, seorang siswi mempertanyakan alasan Gus Miftah yang selalu menggunakan kata-kata kasar saat memberikan ceramah. Siswi tersebut heran karena Gus Miftah dikenal sebagai seorang pendakwah. Merespon hal itu, Gus Miftah menyebut penggunaan kalimat-kalimat kasar tersebut agar dirinya dekat dengan kaum marginal. Meski demikian, belum diketahui di mana dan kapan momen ini terjadi. Seperti diketahui, baru-baru ini Gus Miftah menjadi perbincangan publik setelah pernyataannya kepada seorang penjual minuman, Sun Haji, dianggap menghina. Meski telah meminta maaf, publik tetap meminta Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Pasalnya, tindakannya dianggap tak sesuai dengan ajaran Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya, pendakwa tersebut mengundurkan diri dan nantinya akan bertemu dengan kepala negara. Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kini kosong menyusul pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah. Aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, SMC, Syahganda Nainggolan menilai pengamat politik Rocky Gerung cocok mengisi jabatan tersebut. Menurut Syahganda, Rocky calon pengganti yang tepat karena selama ini diterima di semua kalangan. Selama ini diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, baik agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maupun agama yang berbasis pada kebudayaan manusia, kata Syahganda dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Bahkan, menurutnya, Rocky juga dapat merukunkan antara manusia dan alam. Sebab, selama ini Rocky dikenal sebagai dedengkot pecinta alam. Apabila Rocky Gerung diangkat Prabowo untuk menggantikan Miftah, maka dialog antar agama tersebut dapat berjalan lebih intensif, kata dia. Misalnya, Rocky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Dur Ian dengan FPI, antara kelompok non-muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya. Pengetahuan Rocky tentang perbedaan-perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini. Selanjutnya, Syahganda meyakini jika Rocky mendapatkan penugasan itu, Prabowo bisa secepatnya mempersatukan bangsa kita yang selama ini terpecah belah akibat pemilu. Diketahui, Miftah telah menyampaikan pengunduran diri setelah pernyataannya yang menghina pedagang es teh heboh di media sosial. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, kata Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat siang. Miftah menyebut, keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, termasuk permintaan dari Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Estrada. Di sini banyak banget DM yang nyerang saya. Kalau pikirannya saya tuh cari panggung, terus cari sensasi, cari ketenaran. Tak kasih tahu sama sampean semuanya yang DM saya, yang menurut saya negatif. Saya diajarkan tuh ya buat ngomong apa adanya. Aku tuh
selalu ngomong apa adanya. Kalian boleh lihat di YouTube. Bahkan teman-teman wartawan juga paham dengan Erik Estrada itu seperti apa. Aku tinggal di kontrakan yang ini aku beberkan semua. Makanya gini, ada yang bukti nggak mungkin Ibu Yati Pesek itu sakit hati Mas Erik. Itu cuma, lah kan udah jelas VN yang kedua, VN yang pertama. Sampai beliau gini, aku tuh berharap dengan munculnya videoku, apa ya, Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa dokumentasi, datang ke Yati Pesek gitu loh, datang ke Mbok Yati Pesek, Mbak Yati Pesek, sampai kemarin tak hibur loh. Aku laporan, aku mengunggah video ini juga beliau paham. Aku sampai bilang sama beliau, izin aku untuk biar nggak ada yang goreng, nggak ada yang ini, aku izin untuk ngupload video. Beliau mengizinkan, sampai beliau setelah ngasih izin, beliau menceritakan sakit hatinya dia walaupun sudah memaafkan. Ayo Gus, saya ngomongin Gus sampai Gus Miftah yang terhormat, saya mewakili Sleman yang sakit hati karena sampai mungkin khilaf dalam bertutur kata sama Yati Pesek, segera minta maaf tanpa dokumentasi. Kalau video yang pertama dan yang kedua ini saya hapus, berarti Anda sudah minta maaf, gitu aja. Jadi sampai VN yang kedua saya Penjual es Sun Haji tiba-tiba menangis dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto. Sun Haji meminta Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Dikutip dari Tribunnews.com, Sun Haji menyayangkan keputusan Gus Miftah mundur dari Kabinet Merah Putih. Pasalnya Gus Miftah telah meminta maaf dan dirinya telah memaafkan. Oleh sebab itu, Sun Haji memohon kepada Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Permohonan singkat itu disampaikan Sun Haji dengan isak tangisnya. Tentu saja, video itu menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak pihak yang menilai Sun Haji mendapat tekanan atau dipaksa membuat video tersebut. Di satu sisi, Gus Miftah telah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden pada Jumat 6 Desember lalu. Presiden Prabowo pun menghargai keputusan Gus Miftah yang mundur. Bahkan Prabowo memuji Gus Miftah bertanggung jawab dan menunjukkan sikap kesatria. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syahganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syahganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Meski dikenal sebagai pendakwah yang santai, namun gaya bahasa yang digunakan Gus Miftah sempat dikritik publik. Pasalnya, penggunaan bahasanya dianggap kasar, bahkan ia sempat ditegur oleh seorang pelajar SMA. Momen Gus Miftah ditegur oleh seorang pelajar siswa SMA ini beredar di media sosial. Saat itu, seorang siswi mempertanyakan alasan Gus Miftah yang selalu menggunakan kata-kata kasar saat memberikan ceramah. Siswi tersebut heran karena Gus Miftah dikenal sebagai seorang pendakwah. Merespon hal itu, Gus Miftah menyebut penggunaan kalimat-kalimat kasar tersebut agar dirinya dekat dengan kaum marginal. Meski demikian, belum diketahui di mana dan kapan momen ini terjadi. Seperti diketahui, baru-baru ini Gus Miftah menjadi perbincangan publik setelah pernyataannya kepada seorang penjual minuman, Sun Haji, dianggap menghina. Meski telah meminta maaf, publik tetap meminta Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Pasalnya, tindakannya dianggap tak sesuai dengan ajaran Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya, pendakwa tersebut mengundurkan diri dan nantinya akan bertemu dengan kepala negara. Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kini kosong menyusul pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah. Aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, SMC, Syahganda Nainggolan menilai pengamat politik Roky Gerung cocok mengisi jabatan tersebut. Menurut Syahganda, Roky calon pengganti yang tepat karena selama ini diterima di semua kalangan. Selama ini diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, baik agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maupun agama yang berbasis pada kebudayaan manusia, kata Syahganda dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Bahkan, menurutnya, Roky juga dapat merukunkan antara manusia dan alam. Sebab, selama ini Roky dikenal sebagai dedengkot pecinta alam. Apabila Roky Gerung diangkat Prabowo untuk menggantikan Miftah, maka dialog antar agama tersebut dapat berjalan lebih intensif, kata dia. Misalnya, Roky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Durian dengan FPI, antara kelompok non-muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya. Pengetahuan Roky tentang perbedaan-perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini. Selanjutnya, Syahganda meyakini jika Roky mendapatkan penugasan itu, Prabowo bisa secepatnya mempersatukan bangsa kita yang selama ini terpecah belah akibat pemilu. Diketahui, Miftah telah menyampaikan pengunduran diri setelah pernyataannya yang menghina pedagang es teh heboh di media sosial. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, kata Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat siang. Miftah menyebut, keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, termasuk permintaan dari Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Estrada. Di sini banyak banget DM yang nyerang saya. Kalau pikirannya saya tuh cari panggung, terus cari sensasi, cari ketenaran. Tak kasih tahu sama sampean semuanya yang DM saya, yang menurut saya negatif. Saya diajarkan tuh ya buat ngomong apa adanya. Aku tuh selalu ngomong apa adanya. Kalian boleh lihat di YouTube. Bahkan teman-teman wartawan juga paham dengan Riki Estrada itu seperti apa. Aku tinggal di kontrakan yang ini aku beberkan semuanya. Makanya gini, ada yang bukti nggak mungkin Ibu Yati Pesek itu sakit hati Mas Erik. Itu cuma kan udah jelas VN yang kedua, VN yang pertama. Sampai beliau gini, aku tuh berharap dengan munculnya videoku Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa dokumentasi, datang ke Yati Pesek gitu loh, datang ke Mbak Yati Pesek, sampai kemarin tak hibur loh. Aku laporan, aku mengunggah video ini juga beliau paham. Aku sampai bilang sama beliau, izin aku untuk biar nggak ada yang goreng, nggak ada yang ini, aku izin untuk ngupload video. Beliau mengizinkan, sampai beliau setelah ngasih izin, beliau menceritakan sakit hatinya dia walaupun sudah memaafkan. Ayo Gus, saya ngomongin Gus sampai Gus Miftah yang terhormat, saya mewakili Sleman yang sakit hati karena sampai mungkin khilaf dalam bertutur kata sama Yati Pesek, segera minta maaf tanpa dokumentasi. Kalau video yang pertama dan yang kedua ini saya hapus, berarti Anda sudah minta maaf, itu aja. Ini sampai VN yang kedua saya proses berita. Penjual Asta Sun Haji tiba-tiba menangis dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto. Sun Haji meminta Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Dikutip dari tribunnews.com, Sun Haji menyayangkan keputusan Gus Miftah mundur dari Kabinet Merah Putih. Pasalnya Gus Miftah telah meminta maaf dan dirinya telah memaafkan. Oleh sebab itu, Sun Haji memohon kepada Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Permohonan singkat itu disampaikan Sun Haji dengan isak tangisnya. Tentu saja, video itu menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak pihak yang menilai Sun Haji mendapat tekanan atau dipaksa membuat video tersebut. Di satu sisi, Gus Miftah telah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden pada Jumat 6 Desember lalu. Presiden Prabowo pun menghargai keputusan Gus Miftah yang mundur. Bahkan Prabowo memuji Gus Miftah bertanggung jawab dan menunjukkan sikap kesatria.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syahganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syahganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Meski dikenal sebagai pendakwah yang santai, namun gaya bahasa yang digunakan Gus Miftah sempat dikritik publik. Pasalnya, penggunaan bahasanya dianggap kasar, bahkan ia sempat ditegur oleh seorang pelajar SMA. Momen Gus Miftah ditegur oleh seorang pelajar siswa SMA ini beredar di media sosial. Saat itu, seorang siswi mempertanyakan alasan Gus Miftah yang selalu menggunakan kata-kata kasar saat memberikan ceramah. Siswi tersebut heran karena Gus Miftah dikenal sebagai seorang pendakwah. Merespon hal itu, Gus Miftah menyebut penggunaan kalimat-kalimat kasar tersebut agar dirinya dekat dengan kaum marginal. Meski demikian, belum diketahui di mana dan kapan momen ini terjadi. Seperti diketahui, baru-baru ini Gus Miftah menjadi perbincangan publik setelah pernyataannya kepada seorang penjual minuman, Sun Haji, dianggap menghina. Meski telah meminta maaf, publik tetap meminta Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Pasalnya, tindakannya dianggap tak sesuai dengan ajaran Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya, pendakwa tersebut mengundurkan diri dan nantinya akan bertemu dengan kepala negara. Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kini kosong menyusul pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah. Aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, SMC, Syahganda Nainggolan menilai pengamat politik Rocky Gerung cocok mengisi jabatan tersebut. Menurut Syahganda, Rocky calon pengganti yang tepat karena selama ini diterima di semua kalangan. Selama ini diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, baik agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maupun agama yang berbasis pada kebudayaan manusia, kata Syahganda dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Bahkan, menurutnya, Rocky juga dapat merukunkan antara manusia dan alam. Sebab, selama ini Rocky dikenal sebagai dedengkot pecinta alam. Apabila Rocky Gerung diangkat Prabowo untuk menggantikan Miftah, maka dialog antar agama tersebut dapat berjalan lebih intensif, kata dia. Misalnya, Rocky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Dur Ian dengan FPI, antara kelompok non-muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya. Pengetahuan Rocky tentang perbedaan-perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini. Selanjutnya, Syahganda meyakini jika Rocky mendapatkan penugasan itu, Prabowo bisa secepatnya mempersatukan bangsa kita yang selama ini terpecah belah akibat pemilu. Diketahui, Miftah telah menyampaikan pengunduran diri setelah pernyataannya yang menghina pedagang es teh heboh di media sosial. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, kata Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat siang. Miftah menyebut, keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, termasuk permintaan dari Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis.
Polisi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Strada. Di sini banyak banget DM yang nyerang saya. Kalau pikirannya saya tuh cari panggung, terus cari sensasi, cari ketenaran. Tak kasih tahu sama sampean semuanya yang DM saya, yang menurut saya negatif. Saya diajarkan tuh ya buat ngomong apa adanya. Aku tuh selalu ngomong apa adanya. Kalian boleh lihat di YouTube. Bahkan teman-teman wartawan juga paham dengan Riki Strada itu seperti apa. Aku tinggal di kontrakan yang ini aku beberkan semuanya. Makanya gini, ada yang bukti nggak mungkin Ibu Yati Pesek itu sakit hati Mas Erik. Itu cuma kan udah jelas VN yang kedua, VN yang pertama. Sampai beliau gini, aku tuh berharap dengan munculnya videoku Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa dokumentasi, datang ke Yati Pesek gitu loh, datang ke Mbak Yati Pesek, Mbak Yati Pesek, sampai kemarin tak hibur loh. Aku laporan, aku mengunggah video ini juga beliau paham. Aku sampai bilang sama beliau, izin aku untuk biar nggak ada yang goreng, nggak ada yang ini, aku izin untuk ngupload video. Beliau mengizinkan, sampai beliau setelah ngasih izin, beliau menceritakan sakit hatinya dia walaupun sudah memaafkan. Ayo Gus, saya ngomongin Gus sampai Gus Miftah yang terhormat, saya mewakili Sleman yang sakit hati karena sampai mungkin khilaf dalam bertutur kata sama Yati Pesek, segera minta maaf tanpa dokumentasi. Kalau video yang pertama dan yang kedua ini saya hapus, berarti Anda sudah minta maaf, gitu aja. Ini sampai VN yang kedua saya polisi cerita. Penjual asta Sun Haji tiba-tiba menangis dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto. Sun Haji meminta Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Dikutip dari Tribunnews.com, Sun Haji menyayangkan keputusan Gus Miftah mundur dari Kabinet Merah Putih. Pasalnya Gus Miftah telah meminta maaf dan dirinya telah memaafkan. Oleh sebab itu, Sun Haji memohon kepada Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Permohonan singkat itu disampaikan Sun Haji dengan isak tangisnya. Tentu saja, video itu menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak pihak yang menilai Sun Haji mendapat tekanan atau dipaksa membuat video tersebut. Di satu sisi, Gus Miftah telah
mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden pada Jumat 6 Desember lalu. Presiden Prabowo pun menghargai keputusan Gus Miftah yang mundur. Bahkan Prabowo memuji Gus Miftah bertanggung jawab dan menunjukkan sikap kesatria. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Roky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syahganda Nainggolan, yang menilai Roky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Roky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syahganda menyebut Roky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Roky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Roky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Meski dikenal sebagai pendakwah yang santai, namun gaya bahasa yang digunakan Gus Miftah sempat dikritik publik. Pasalnya, penggunaan bahasanya dianggap kasar, bahkan ia sempat ditegur oleh seorang pelajar SMA. Momen Gus Miftah ditegur oleh seorang pelajar siswa SMA ini beredar di media sosial. Saat itu, seorang siswi mempertanyakan alasan Gus Miftah yang selalu menggunakan kata-kata kasar saat memberikan ceramah. Siswi tersebut heran karena Gus Miftah dikenal sebagai seorang pendakwah. Merespon hal itu, Gus Miftah menyebut penggunaan kalimat-kalimat kasar tersebut agar dirinya dekat dengan kaum marginal. Meski demikian, belum diketahui di mana dan kapan momen ini terjadi. Seperti diketahui, baru-baru ini Gus Miftah menjadi perbincangan publik setelah pernyataannya kepada seorang penjual minuman, Sun Haji, dianggap menghina. Meski telah meminta maaf, publik tetap meminta Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Pasalnya, tindakannya dianggap tak sesuai dengan ajaran Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya, pendakwa tersebut mengundurkan diri dan nantinya akan bertemu dengan kepala negara. Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kini kosong menyusul pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah. Aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, SMC, Syahganda Nainggolan menilai pengamat politik Roky Gerung cocok mengisi jabatan tersebut. Menurut Syahganda, Roky calon pengganti yang tepat karena selama ini diterima di semua kalangan. Selama ini diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, baik agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maupun agama yang berbasis pada kebudayaan manusia, kata Syahganda dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Bahkan, menurutnya, Roky juga dapat merukunkan antara manusia dan alam. Sebab, selama ini Roky dikenal sebagai dedengkot pecinta alam. Apabila Roky Gerung diangkat Prabowo untuk menggantikan Miftah, maka dialog antar agama tersebut dapat berjalan lebih intensif, kata dia. Misalnya, Roky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Dur Ian dengan FPI, antara kelompok non-muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya. Pengetahuan Roky tentang perbedaan-perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini. Selanjutnya, Syahganda meyakini jika Roky mendapatkan penugasan itu, Prabowo bisa secepatnya mempersatukan bangsa kita yang selama ini terpecah belah akibat pemilu. Diketahui, Miftah telah menyampaikan pengunduran diri setelah pernyataannya yang menghina pedagang es teh heboh di media sosial. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, kata Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman di Yogyakarta, Jumat siang. Miftah menyebut,
Keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, termasuk permintaan dari Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Strada. Di sini banyak banget DM yang nyerang saya. Kalau pikirannya saya tuh cari panggung, terus cari sensasi, cari ketenaran. Tak kasih tahu sama sampean semuanya yang DM saya, yang menurut saya negatif. Saya diajarkan tuh ya buat ngomong apa adanya. Aku tuh selalu ngomong apa adanya. Kalian boleh lihat di YouTube, bahkan teman-teman wartawan juga paham dengan Erika Strada itu seperti apa. Aku tinggal di kontrakan yang ini aku beberkan semua. Makanya gini, ada yang bukti nggak mungkin Ibu Yati Pesek itu sakit hati Mas Erik. Itu cuma kan udah jelas VN yang kedua, VN yang pertama. Sampai beliau gini, aku tuh berharap dengan munculnya videoku Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa dokumentasi, datang ke Yati Pesek gitu loh, datang ke Mbok Yati Pesek, Mbak Yati Pesek, sampai kemarin tak hibur loh. Aku laporan, aku mengunggah video ini juga beliau paham. Aku sampai bilang sama beliau, izin aku untuk biar nggak ada yang goreng, nggak ada yang ini, aku izin untuk ngupload video. Beliau mengizinkan, sampai beliau setelah ngasih izin, beliau menceritakan sakit hatinya dia walaupun sudah memaafkan. Ayo Gus, saya ngomongin Gus sampai Gus Miftah yang terhormat, saya mewakili Sleman yang sakit hati karena sampai mungkin khilaf dalam bertutur kata sama Yati Pesek, segera minta maaf tanpa dokumentasi. Kalau video yang pertama dan yang kedua ini saya hapus, berarti Anda sudah minta maaf, gitu aja. Ini sampai VN yang kedua saya saya cerita. Penjual asta Sun Haji tiba-tiba menangis dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto. Sun Haji meminta Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden.
Dikutip dari Tribunnews.com, Sun Haji menyayangkan keputusan Gus Miftah mundur dari Kabinet Merah Putih. Pasalnya Gus Miftah telah meminta maaf dan dirinya telah memaafkan. Oleh sebab itu, Sun Haji memohon kepada Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Permohonan singkat itu disampaikan Sun Haji dengan isak tangisnya. Tentu saja, video itu menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak pihak yang menilai Sun Haji mendapat tekanan atau dipaksa membuat video tersebut. Di satu sisi, Gus Miftah telah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden pada Jumat 6 Desember lalu. Presiden Prabowo pun menghargai keputusan Gus Miftah yang mundur. Bahkan Prabowo memuji Gus Miftah bertanggung jawab dan menunjukkan sikap kesatria. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mencari sosok pengganti Gus Miftah selesai mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden. Sederet nama pun bermunculan yang dinilai cocok menggantikan Gus Miftah, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung yang disebut cocok mengisi jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, yakni Syahganda Nainggolan, yang menilai Rocky Gerung cocok menggantikan Gus Miftah karena selama ini diterima di semua kalangan. Jika nantinya Rocky Gerung menjadi utusan khusus Presiden, maka dialog antar agama disebut dapat berjalan lebih intensif. Bahkan Syahganda menyebut Rocky Gerung dapat merukunkan antara umat manusia dan alam. Pasalnya selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai dedengkot pencinta alam. Selain itu, ia menilai pengetahuan Rocky Gerung tentang perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni. Sementara hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengindikasikan satu nama terkait sosok pengganti Gus Miftah. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut posisi utusan khusus Presiden boleh kosong atau tidak diisi. Meski dikenal sebagai pendakwah yang santai, namun gaya bahasa yang digunakan Gus Miftah sempat dikritik publik. Pasalnya, penggunaan bahasanya dianggap kasar, bahkan ia sempat ditegur oleh seorang pelajar SMA. Momen Gus Miftah ditegur oleh seorang pelajar siswa SMA ini beredar di media sosial. Saat itu, seorang siswi mempertanyakan alasan Gus Miftah yang selalu menggunakan kata-kata kasar saat memberikan ceramah. Siswi tersebut heran karena Gus Miftah dikenal sebagai seorang pendakwah. Merespon hal itu, Gus Miftah menyebut penggunaan kalimat-kalimat kasar tersebut agar dirinya dekat dengan kaum marginal. Meski demikian, belum diketahui di mana dan kapan momen ini terjadi. Seperti diketahui, baru-baru ini Gus Miftah menjadi perbincangan publik setelah pernyataannya kepada seorang penjual minuman, Sun Haji, dianggap menghina. Meski telah meminta maaf, publik tetap meminta Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Pasalnya, tindakannya dianggap tak sesuai dengan ajaran Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya, pendakwa tersebut mengundurkan diri dan nantinya akan bertemu dengan kepala negara. Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan kini kosong menyusul pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah. Aktivis dan pengamat politik Sabang Merauke Circle, SMC, Syahganda Nainggolan menilai pengamat politik Rocky Gerung cocok mengisi jabatan tersebut. Menurut Syahganda, Rocky calon pengganti yang tepat karena selama ini diterima di semua kalangan. Selama ini diterima oleh semua kelompok agama di Indonesia, baik agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maupun agama yang berbasis pada kebudayaan manusia, kata Syahganda dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Bahkan, menurutnya, Rocky juga dapat merukunkan antara manusia dan alam. Sebab, selama ini Rocky dikenal sebagai dedengkot pecinta alam. Apabila Rocky Gerung diangkat Prabowo untuk menggantikan Miftah, maka dialog antar agama tersebut dapat berjalan lebih intensif, kata dia. Misalnya, Rocky dapat menjembatani dialog antara kelompok Gus Dur Ian dengan FPI, antara kelompok non-muslim dengan kalangan Islam garis keras, antara kalangan akademis dengan kelompok agamis, dan lain sebagainya. Pengetahuan Rocky tentang perbedaan-perbedaan pandangan hidup di Indonesia sudah paling mumpuni selama ini. Selanjutnya, Syahganda meyakini jika Rocky mendapatkan penugasan itu, Prabowo bisa secepatnya mempersatukan bangsa kita yang selama ini terpecah belah akibat pemilu.
Diketahui, Miftah telah menyampaikan pengunduran diri setelah pernyataannya yang menghina pedagang es teh heboh di media sosial. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, kata Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat siang. Miftah menyebut, keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, termasuk permintaan dari Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah yang berkata sambil terbata-bata seperti hendak menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Estrada. Di sini banyak banget DM yang nyerang saya. Kalau pikirannya saya tuh cari panggung, terus cari sensasi, cari ketenaran. Tak kasih tahu sama sampean semuanya yang DM saya, yang menurut saya negatif. Saya diajarkan tuh ya buat ngomong apa adanya. Aku tuh selalu ngomong apa adanya.